Halo bintang-bintang, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama saya Bayu Pradana dan seperti biasa Gestar tidak pernah kehabisan bintang-bintang yang selalu bersinar, asik dan bertalenta pastinya. Dan kali ini adalah alumni dari beberapa ajang pencarian bakat yang juga punya single yang menarik untuk kita kulik. Dia adalah Kezia Kathleen. Halo, Apa kabar Kezia? baik, harus Harus baik dong. harus baik, tidak boleh jahat. Tidak Karena boleh kalau jahat 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 sekali. sekali. Masuk. Apa tuh jahat sekali gitu, nanti kita kulik ya. Kezia ini katanya nggak tertarik awalnya untuk jadi penyanyi. Lalu apa yang membuat seorang Kezia Kathleen akhirnya berubah pikiran? Jadi sebenarnya emang benar, awalnya Mhm. tuh aku tuh bukan seorang penyanyi, tapi aku seorang dancer gitu ya. Oke. Terus ini lucu sih sebenarnya. Jadi ceritanya yang sadar kalau aku tuh bisa nyanyi tuh guru musik aku. Hmm, Bahkan mami papi aku tuh juga nggak tahu gitu kalau aku bisa nyanyi. oke. Dan accidentally tiba-tiba dia suruh aku tuh untuk ikut salah satu kayak Mhm perlombaan mhm. tapi di sekolah. Oke. Jadi aku kayak yang mewakili sekolah gitu, dan anehnya pertama kali lomba langsung juara satu. Nah itu aku juga bingung. Nah pas lagi lomba tuh bener-bener mami papi yang kayak, "Kamu ngapain di atas panggung?" gitu kan. Kok bisa "Kok ya? bisa tiba-tiba dia di panggung nyanyi juara satu gitu Kok kan. juara Kok gitu juara. kan? Nah dari situ akhirnya kayak mama papa juga sadar, oh mungkin ini anak punya potensi ya di nyanyi, dan aku pun juga suka gitu karena tiap hari kerjanya nyanyi di kamar mandi ya sampai sekarang. Terus akhirnya ya Oh. udah deh akhirnya dilatih terus, terus diikutin beberapa ajang, Mhm. terus sampai sekarang deh keluarin Nah single. itu tuh umur berapa berarti ikut lomba di sekolah Waktu itu? ikut lomba di sekolah tuh umur 8 tahun sih. 8 tahun dan akhirnya 8 tahun sudah ketahuan bisa nyanyi ya. Saya sampai umur segini jangan disebut umurnya, masih belum ketahuan bisa nyanyi ya. Oke, kalau gitu tadi juga Kezia kan mengatakan awalnya dancer. Dari 8 tahun Benar. juga ngedance. Iya, jadi sebenarnya memang aku dulu tuh waktu kecil lebih aktif di dance. Aku sering ikut modern dance, ikut lomba sama Mhm teman-teman. mhm Jadi waktu itu tuh lombanya banyak, mhm. dan aku tuh sebenarnya awalnya ikutnya dance doang, lomba dance Oke doang, terus oke tiba-tiba nyanyi kayak gitu. oke, jadi dari kecil emang udah suka ngedance. Aktif Iya, ya, Bun? iya emang nggak bisa diam. Oh, tapi belajar jalan dulu kan nggak langsung belajar ngedance? Oh aku tiba-tiba jungkir balik sih. Agak serem ya, Mbak Tita langsung jungkir balik. Nah, kamu bisa ceritain nggak sih, ikut ajang pencarian bakat ini mulai dari The Voice Kids sampai X Factor, prosesnya Jadi gimana? awalnya tuh sebenarnya semua ajang yang aku ikutin berawal dari iseng Kak. Mhm Jadi awalnya itu aku dikasih tahu sama papi aku kalau ada audisi nih, The Voice Kids mau ikut nggak gitu kan. mhm Akhirnya ya udah deh aku coba aja, karena aku pikir kan sebelumnya aku udah pernah ikut mhm ajang-ajang mhm yang mhm perlombaan yang di mall, mhm. yang antar sekolah, dan kayak menurut aku ini waktunya aku untuk bisa next level nih. Aku coba lomba Oke, di televisi kayak gitu. Terus di 2000 aku lupa 2000 berapa ya, mhm. itu 19 ya kalau nggak salah, The Voice Kids. Pertama kali aku waktu itu sampai ke battle round. Wow, Terus lanjut lagi di 2019, aku di situ mewakili Indonesia. Aku ikutan Asia's Got Talent, dan di situ aku duet sama temen aku, mhm, dan itu seru sih. Maksudnya dari banyak ajang kayak gitu aku dapat banyak pengalaman, ketemu teman-teman baru. Terus apalagi yang kalau di Asia's Got Talent itu waktu itu kan banyak dari teman-teman dari negara lain ya. mhm. Jadi kayak seru aja bisa belajar bahasa teman-teman yang lain gitu. Terus pokoknya pengalamannya banyak banget. Dan di situ aku sampai ke semifinal waktu itu. Dan Sampai aku semifinal. nggak nyangka banget juga sih waktu itu bisa sampai semifinal. Dan terakhir di 2022 ini yang terbaru banget, aku pernah ikut X Factor Indonesia. Akhirnya sampai X Factor Betul. Indonesia. Kezia, dari awal cerita, awal ketahuan nyanyi aja karena lomba di sekolah. Betul. Ikut juga lomba Modern Dance, terus The Voice Kids, Asia's Got Talent, terus X Factor. Iya. Kamu emang suka lomba apa? Emang kompetitif atau gimana sih, Kes? Sebenarnya iya sih, sebenarnya aku suka lomba sih. Ah, Dan tapi aku bukan tipe yang kayak pokoknya gue harus juara satu nih. Ada kan yang maksudnya yang pokoknya mhm, lo harus juara satu gitu. targetin. Tapi tetap aku ada target dong. Maksudnya Hmm, setiap lomba harus ada peningkatan ya, gitu. ya. Cuma emang pada dasarnya emang suka lomba aja, dan menurut aku dari situ bisa mencari jam terbang aja untuk kedepannya. Kamu kan ketika semua mencoba dengan iseng-iseng gitu kan. Tapi Benar. kamu orangnya sebenarnya ketika mengikuti satu ajang itu ada nggak sih step-step yang kayak oke kita bikin plan gitu? Oh, aku selalu kayak gitu. Oh, Jadi oke. dari dulu aku kalau lomba itu pasti aku udah kayak buat plan.
even itu before atau pas lagi di stage itu aku pasti udah nggak akan yang kayak yang kosong terus kayak di panggung baru mikir gitu, karena kalau aku tipe yang planning apapun itu sih, Well bukan planned ya. bukan di nyanyi doang, di luar nyanyi juga kayak gitu. Jadi kayak Ini. aku selalu yang planning, oh nanti di next round aku mau bikin konsep kayak gimana, terus nextnya lagi mau kayak gimana gimana bikin juri tuh bisa terpukau sama kita kayak gitu. Luar biasa. Ini bukan cuma iseng-iseng ternyata ya, tapi juga Ya emang awalnya emang well iseng, planned. Iseng tapi abis itu diseriusin pasti gitu harus ya. diseriusin. Jangan cuma kecemplung tapi harus belajar Iya berenang dong. juga. Asik. Nah, terus tadi udah nyanyi udah banyak banget, dance juga gitu kan. Ada nggak mau ikut lomba apa lagi? Pageant kali? Wow, saya mohon maaf ya kalau saya tinggi saya mau gitu. Cuma nanti aku kesana jadi gini semua. Apa nih abis ini? Apa ya, pengen nyoba lomba apa ya? Apa aja sih kalau ada kesempatan aku mau sih. Nggak mau nyoba yang ini yang lebih dekat kontestasi pilkada? Waduh, agak jauh ya. Enggak ya? Mungkin nih siapa tahu loh di future ya kan? Nah, ya nggak ada Dari yang tahu tarik sih. suara nggak Kalau ada yang emang ada tahu. kesempatan ya. Betul. Nah ternyata kamu juga kan tadi sukanya ngedance gitu. Apa namanya K-pop. Dari awal Iya. K-pop atau apa Sebenarnya dance-nya? enggak. Awalnya tau gak sih dulu tuh kan zaman-zamannya cibi-cibi gitu kan. Awalnya tuh kayak gitu, cibi-cibi terus ke modern dance, terus hip hop, terus akhirnya nyoba ngikutin yang lagi tren K-pop. Sampai sekarang sih sebenarnya lebih sukanya ke K-pop. Lebih challenging mana? Nyanyi atau ngedance? Aduh gimana ya? Menurut Atau aku sekarang dua-duanya mau nyanyi balance sambil sih. ngedance? Wow, aku pengen sih sebenarnya. Aha. Jadi kayak aku pengen banget in the future itu bisa ngeluarin single yang bisa nunjukin bakat nyanyi sama dance-nya aku gitu. Ngomong-ngomong single, kamu juga pernah ini ya nyanyiin theme songnya 11 ASEAN Para Oh Games. iya, iya benar. Ya judulnya S4E. S4E. Itu Ya. gimana perasaannya? Wah itu sih pas aku dapat tawaran untuk bisa nyanyi di sana. Oh, aku seneng banget sih karena menurut aku kesempatan itu nggak bisa semua orang punya gitu dan aku menggunakannya dengan baik gitu dan aku seneng banget sih di sana. Penawaran itu bermula dari telepon atau? Iya sebenarnya dari chat sih waktu itu ditawarin mau nggak untuk bisa isi single, bukan single sih dibilangnya apa ya Theme song dibilangnya ya? theme song. Ah. Terus aku langsung kayak aku nggak mikir lagi sih, aku langsung kayak aku mau gitu karena waktu itu ke Solo juga kan, seru banget beberapa hari Di mana sorry? di Solo. Oh di Solo. ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. 11 ASEAN Para Games. Itu tahun berapa ya? Itu pas lagi COVID sih Ah, Kak. pas lagi COVID. Pas lagi COVID. Gitu. Aku lupa sih 2000 berapa, kayak mungkin 2021 2022 mungkin ya. Apa yang seru dari jadi penyanyi theme song ASEAN Para Games? Apa ya, aku nyoba genre baru juga sih karena kan selama ini kan aku keluarin single selalu galau, selalu yang mellow-mellow, selalu lagu yang slow. Nah di theme song ini kan lagunya lebih cheerful, Spirit gitu terus ya. ternyata pas di situ aku bisa mengeluarkan sisi cheerfulnya aku kayak gitu. Jadi kayak aku seneng sih di situ. Nah biasanya kalau ASEAN Para Games atau ya Asian atau ASEAN Para Games biasanya punya cerita sendiri nih ya kan, melihat perjuangan teman-teman atlet dengan spirit itu bisa apa ya, menyemangati kita juga. Benar. Gitu. Kamu Mereka terinspirasi tuh juga nggak waktu itu? banget karena pas aku lihat mereka walaupun mereka punya beberapa Kondisi, kekurangan, tapi mereka tuh punya semangat yang luar biasa gitu dan itu yang membuat aku yang kayak wah gila ya, ternyata selama ini aku tuh suka ngeluh, suka yang kayak aduh malas lah mau lanjutin lagi, kadang kan suka ada pikiran capek, manusia wajar lah ya kayak gitu, tapi kayak pas ngelihat mereka aku bener-bener yang kayak wah aku nggak boleh kayak gini, aku harus lebih banyak bersyukur dibandingkan ngeluh terus setiap hari kayak gitu. Nah ngomong-ngomong semangat, tadi kan lomba kamu tuh banyak banget gitu ya, terus kamu orangnya juga well planned, ketika sudah kecemplung harus bisa berenang gitu kan. Harus. Pernah nggak goals kamu nggak ke-achieve? Pernah dong, Terus apa nggak yang mungkin yang dirasakan? semua goalsnya bisa benar-benar tercapai gitu kan. Ya pasti kadang ada sedihnya ya. Cuma bukan berarti itu akan menutup semangatnya aku gitu sih. Bahkan ya karena aku mikir lagi gitu. Setiap perlombaan kan pasti ada kalah, ada menang, dan menurut aku itu adalah salah satu proses yang bikin kita punya mental yang lebih kuat lagi. Oke, terus gimana coping mechanism kamu biasanya ketika harus pasti merasa down pasti ada kan? Tapi aku bukan tipe yang down lama-lama sih, maksudnya kalau memang ada kesempatan lagi aku selalu coba terus. Langsung atur ulang gitu. Maksudnya kayak Plannya. iya nyoba lagi, maksudnya apa ya, balik lagi ngikutin tren atau kayak aku tuh biasanya kayak mencoba untuk sesuatu yang berbeda gitu. Misalkan kita melihat misalkan kali ini kalah, terus kayak kita ngeliat menangnya karena ini. Nah kita harus lihat, kalau aku biasanya
oh kita harus nyari sesuatu yang beda nih, apa yang dia nggak punya dan aku harus tonjolin kayak gitu, aku biasanya kayak gitu. Pembedanya gitu ya. Jadi pembeda sampai akhirnya bisa mengeluarin single judulnya Jahat Sekali. Betul. Nah, tapi sebelum kita ulik ya kan, kita mau rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Aku pernah bahagia. Masih di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bayu Pradana masih bersama dengan Kezia Caitlyn. Kamu ini tadi kan sudah dibocorin juga ya, ikut lomba sana sini sampai akhirnya bisa bikin single judulnya Jahat Sekali. Jahat Sekali. Dijahatin, siapa yang jahatin? Ngomong sini. Banyak ya orang jahat. Coba tolong Kak. Jahat Sekali, soal apa sih lagu ini Kat? Jadi lagu Jahat Sekali ini bercerita tentang seseorang. Sebenarnya aku ini bisa dari berbagai perspektif ya. Jadi kalau oke. misalkan kakak yang ngerasain, kakak bisa sebagai laki-laki yang merasakan. Kalau aku kan sebagai wanita ya. Jadi aku akan jelasinnya sebagai wanita gitu Oke. ya. Jadi kalau di sini tuh ceritanya tentang seorang wanita yang dia itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Tapi dia sadar kalau dia tuh nggak mau ngebenci karena dia tahu kalau misalkan cinta itu nggak akan selalu dibalas sama cinta. Oke, begini ya, bertepuk sebelah tangan. Nggak ada bunyinya nih, bertepuk sebelah tangan. Oke, terus ini adalah terinspirasi dari mana nih? Jadi sebenarnya Pengalaman lagu ini tuh terinspirasi dari cerita-cerita orang di luar sana sih. Karena menurut aku 2024 ini makin banyak orang yang putus cinta ya. Aku bingung kenapa, tapi itu bagus untuk para penulis-penulis lagu karena jadi maksudnya lebih banyak lagi gitu inspirasi untuk membuat lagunya gitu. Putus cinta nggak apa-apa, asal jangan putus harapan ya sih. Ah betul. Sebagai generasi muda kan, Indonesia Iya. emas. Indonesia Mas. Kamu tuh banyak banget lagu-lagunya udah rilis ya kan, single-single udah rilis. Tapi biasanya berbau-bau cinta dan juga galau deh Yes, gitu. mostly kayak gitu. Mengapa Kezia? Apa Kezia seseorang yang galau juga? Jangan dong. Enggak sih, karena pada dasarnya balik lagi aku kan ngikutin maksudnya industri musik sekarang lagi naiknya di genre yang seperti apa. Terus aku lihatnya juga ternyata lagu galau nih lagi naik ya. Maksudnya peminatnya di Indonesia tuh banyak gitu. Karena balik lagi banyak sekali yang galau gitu. Terus aku juga ngerasa ketika aku nyanyiin lagu-lagu melo, lagu-lagu galau itu bisa menyampaikan pesan lagunya dengan baik gitu. Dan aku juga rahasia nyaman umum sih sebenarnya, kayak di Indonesia tuh orangnya sukanya lagu-lagu cinta gitu. Tapi Iya. susah nggak sih Kes? Soalnya kan justru banyak juga di pasaran yang punya Iya. lagu cinta. Untuk kamu cari pembeda tadi susah nggak sih? Nah itu lumayan susah sih karena menurut aku dari semua genre yang paling banyak apa ya istilahnya saingannya ya kalau di perlombaan gitu ya itu tuh lagu galau karena kayak setiap hari setiap minggu tuh pasti ada penyanyi baru yang ngeluarin lagu baru yang Nggak bertema kalah galau galaunya. juga gitu. Ya paling itu balik lagi Iya. harus cari sesuatu yang berbeda, harus cari materi lagu yang bagus dan materinya juga yang harus relate juga Iya. sama orang-orang sekarang gitu. Makanya harus ikutin tren gitu. Apa sih sekarang yang lagi viral? Oh, perselingkuhan atau sekarang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya atau ghosting kayak gitu kan kita harus ngikutin. Harus update terus ya berarti ya. Benar. Oke, kamu ini kan ngebuat single Jahat Sekali. Nah prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu awalnya kita ngelakuin workshop, terus nyoba beberapa lagu untuk ya kalau lagu kan cocok-cocokan ya. Jadi kayak aku nyoba beberapa lagu, terus pas nyoba si Jahat Sekali ini aku ngerasa tuh paling klop Oke. gitu dan beberapa orang juga punya pendapat yang sama. Terus akhirnya aku ngerasa wah feel-nya juga dapat deh di aku. Jadi akhirnya aku milih Jahat Sekali itu. Relate kah? Karena relate? Iya sih sebenarnya sebenarnya relate juga. Terus nggak apa-apa? Nggak apa-apa, lanjut. Oke. Gimana tuh? Lanjut. Jadi relate ceritanya? Iya, jadi ceritanya tuh relate banget ke aku. Terus habis itu lanjut proses rekaman juga nggak lama. Habis itu udah sih tinggal rilis. Mungkin sekitar 2-3 bulanan doang sih. 2-3 bulan cepet loh Kes. Cepat. Kamu ada halangan nggak sih untuk membuat lagu gitu? Mungkin ada aktivitas lainnya di luar membuat lagu? Kuliah sih. Kuliah? Karena sekarang kan aku masih sebagai mahasiswi dan jujur tugasnya banyak banget dan aku harus coba untuk ngebalancein dua itu kan. Karena Dua-duanya menurut harus aku fokus gitu ya. nggak boleh melepaskan salah satu dan aku harus bisa balancein. Sampai sekarangnya tadi aku nugas dulu sebelum sini gitu. Oh ya? Iya makanya ya udahlah itu emang konsekuensi yang udah harus aku jalanin gitu.
begini ya, kalau misalkan mau jadi bintang, pastinya edukasinya tidak boleh Harus, ditinggalkan. iya, benar. Buat anak-anak di luar sana mungkin yang mau juga berkarir seperti Kezia, tapi juga mungkin ada challenge di pendidikannya gitu. Mau kasih pesan Benar. apa? Ya menurut aku sih, ya baik lagi jangan coba berhenti berusaha ya. Maksudnya kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa-mahasiswi atau murid-murid dengan baik gitu. Karena walaupun misalkan kalian udah punya mimpi kalian, kalian pengen jadi penyanyi, mau jadi dancer atau apapun itu ya tetap pendidikan itu harus nomor satu, nggak boleh ditinggalin. Aku punya bocoran nih, katanya kamu tuh sempat cover lagunya Merpati Band ya. Benar. Pernah collab juga. Iya, aku pernah collab. Gimana rasanya dari awalnya cover terus jadi bisa collab? Sebenarnya jujur aku tuh awalnya nggak tahu karena aku kan lahir di 2005 ya dan lagu itu juga ternyata lahirnya di 2005 gitu. Saya juga 2005 nyari kerja. Nggak ada yang. Iya, tapi maksudnya it's an honor sih. Maksudnya sebuah kehormatan aku bisa kolaborasi sama artis yang udah senior juga dan aku juga bisa mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman dari kakak-kakaknya gitu. Dikit dong Kes, 2005 aku belum lahir loh. Coba denger nyanyiin dikit Lagu apa nih? Merpati. Lagu Merpati. Yang mana sih lupa? Atau yang lagu kamu deh, jahat sekali deh. Oh. Lagu kamu single. Jahat sekali boleh ya? Boleh, boleh. Kayak promo ya? Ya, promo. Aku nyanyi Dikit aja, ntar kita chorus ya. nyanyi fullnya abis ini ya. Setidaknya ku pernah bahagiakan dirimu, ku pernah tulus mencintaimu, meski sesakit ini balasanmu, ku takkan membencimu. Nah itu. Ini yang sempat jahat sama Kezia ya, pasti nyesel ya. Luar biasa, jahat sekali. Jahat sekali ini sudah meluncur. Apakah kedepannya ada project-project apa lagi? Akan collab-collab mungkin? Harus dong, harus ada planning ke depannya ya. Harusnya ada sih, ada collab-collab, terus ada keluarin single lagi pastinya. Dan aku berharapnya juga di tahun ini juga bisa keluarin single dengan genre yang beda mungkin. Oh iya, yang lebih tadi explore Ya yang dance-nya. bisa, iya betul. Nah, jahat sekali kan yang nyiptain salah satunya adalah Fabio Aser gitu. Benar. Pengen nggak collab sama Fabio? Pengen sih sebenarnya, walaupun udah tiap hari, hampir tiap hari ketemu, tapi tetap pengen mau collab. Pengen. Atau mungkin ada artis lainnya, musisi lainnya yang jadi mimpi Kezia juga? Ada sih, sebenarnya aku pengen banget bisa collab either itu single atau misalkan perform bareng sama Tayura Yunita sih. Karena dari dulu kecil banget sampai sekarang aku berkarir, Tayura Yunita tuh yang menjadi inspirasi perjalanan berkarir aku juga gitu. Dan segi lagu-lagunya, gimana cara Tayura bisa perform di panggung, stage act-nya gimana, itu tuh yang kayak menjadi inspirasi aku. Pernah ketemu sama Tayura? Pernah, jadi waktu di The Voice Kids itu aku kan masuk ke timnya Coach Tulus dan ternyata Tayura itu yang jadi another apa ya, bukan mentornya gitu. Oh gitu. Terus jadi akhirnya ketemu di situ. Kapan terakhir ketemu? Aduh, sebenarnya udah lama sih. Waktu itu pernah ketemu juga karena di satu event kayak gitu. Pengen lagi ketemu ya? Pengen. Nggak hari ini tapi belum siap-siap. Siapa tahu ada di belakang gitu kan. Krunya belum nyiapin. Tapi nggak apa-apa, kita doain nanti semoga Kezia ke depannya bisa berkolab dengan Teh Yura, kan lagu-lagunya juga soal mental health Yes, gitu kan. itu yang menguatkan aku juga sih sebenarnya. Yang kayak menjadi reminder gitu buat aku. Ya, pengen ya. Ajak-ajak saya ya. Oh iya. Nanti kita tinggal chattingan ya. Chattingan. Oke, untuk jangka pendek ke depannya apa kira-kira? Ada konsep atau mungkin rilis album? Kalau yang dekat sih paling harusnya rilis single lagi sih. Single untuk lagi? sementara ini ya. Oke, terakhir. Promo single kamu Jahat Sekali. Oke. Apa yang mau disampaikan? Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin lagu Jahat Sekali karena aku yakin lagu ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa ngingetin juga ke kalian kalau misalkan kalian jatuh cinta itu nggak akan selalu orang itu punya perasaan yang sama gitu ya. Ingat ya guys. Terus jangan lupa terus jangan lupa juga untuk dengerin di semua digital platform, bisa dengerin di YouTube juga untuk streaming music videonya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Kezia Caitlyn. Yeay, follow supaya nggak kelewatan info-info Bener. tadi kalau ada single terbaru, mau konser, mau apa.
jangan sampai kelewatan. Betul. Alright, terima kasih Kezia atas cerita-ceritanya Terima mampir ke kasih, Gestar hari Kakak. ini. Semoga sukses terus, Amin. apapun itu, mau nyanyi, mau ngedance, nyanyi sambil ngedance, sukses terus. Amin. Terima kasih Kezia. Itu dia Kezia, umur boleh muda tapi luar biasa pengalamannya dan juga banyak sekali lomba-lomba yang sudah diikuti. Kita doakan nantinya apa yang menjadi plan dari Kezia Kathleen ini bisa terrealisasi dengan sempurna. Dan jangan kemana-mana, pastinya jangan lupa selalu saksikan Gestar. Masih ada bintang tamu lainnya akan kami hadirkan karena di Gestar setiap tamu adalah bintang. Bye-bye.